Di mana Pak? Dituliskan dalam Quran Bapak di mana Pak? Di Jerusalem. Di Jerusalem. Dan di mana Pak tempat itu? Ya? Oke, tertulis di Jerusalem. Di mana Pak? Di dalam surah berapa Pak? Di dalam surah berapa Pak? Surahnya saya agak lupa, tapi seingat saya di Jerusalem. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kembali berjumpa dengan saya, Pastor Daud Timotius Tambubolon, tentunya di channel God Ministry, channel kesayangan kita bersama. Memang Ustadz ya, Pak Ustadz ya? Iya, insya Allah. Jadi gini Pak Ustadz, cuma mungkin beda, dan makanya saya klarifikasi dulu. Pak Ustadz, banyak sekali Pak, ya, saudara saya yang beragama Muslim di Indonesia ini kan Pak Ustadz, mengakui, ya, rata-rata berkata Pak, bahwa Nabi Isa yang di dalam Quran sama dengan Tuhan Yesus yang di dalam Alkitab kami Pak, Kristen. Apa memang Pak, para ustadz-ustadz itu atau ulama mengajarkan itu kepada jemaahnya Pak? Oke. Selamat malam kepada semua ya. Oke, pertama kalinya ya. Oke, di dalam kitab Al-Quran telah tertulis Nabi Isa adalah seorang manusia. Yang bahagian Kristiannya digelar Yesus Kristus. Di dalam Al-Quran kami, Nabi Isa tertulis di dalam Quran adalah seorang manusia. Kerana siapa? Kerana Yesus Kristus mempunyai sifat-sifat apa yang manusia ada. Iya. Boleh terangkan, gini dia Pak. Terangkan kepada saya. Jadi Bapak juga, bentar Pak Tapot. Oke, teruskan. Jadi Bapak juga meyakini bahwa Nabi Isa yang di dalam Quran Bapak sama dengan Yesus Kristus di dalam Alkitab saya Pak ya. Bapak juga meyakini hal itu Pak ya. Oke Pak. Kalau Bapak meyakini itu Pak, saya ikuti narasi Bapak. Ya. Kalau Bapak meyakini itu, ya Pak, ya, akhirnya Pak, karena Bapak mengimani itu juga, maka saya sebagai seorang Kristen, maka saya juga berhak untuk mengklarifikasi, betul Pak? Oke, ya teruskan. Kan? Nah, saya katakan tadi gini Pak Tapot, jika ada satu oknum yang sama, ya, satu oknum yang sama nih Pak, tetapi dikisahkan berbeda oleh dua kitab Pak, satu Al-Quran dan satu Alkitab, maka Pak, konsekuensi logis yang kita hadapi, ya Pak, ada satu yang benar dan ada satu yang salah, betul Pak? Oke, teruskan. Iya, jadi kalau berdemikian Pak, mari kita uji kisah-kisah ini yang di dalam Alkitab saya dan kisah-kisah di dalam Al-Quran itu, kita uji sama-sama. Saya mau mencoba untuk adil. Oke Pak, saya tidak memandang dari segi agamanya, karena bagi Islam pasti Al-Quran yang benar, tapi bagi Kristen pasti Alkitab yang benar. Tapi kita uji Pak melalui ini aja, fakta-fakta sejarah. Oke. Iya, karena sebuah kisah jika tanpa fakta Pak hanyalah sebuah legenda atau dongeng semata. Sepakat Pak? Oke, teruskan. Iya, oke. Kalau begitu Pak ya, kita uji Pak kisah-kisah ini. Pertama dari kelahiran, ya Pak, kelahiran Pak. Di dalam Alkitab kami Kristen, dalam Lukas 2 dikatakan Pak, bahwa Tuhan Yesus itu Pak, lahir di Bethlehem, Efrata. Sesuai dalam kitab nubuatan Mika 4 ayat 8. Ya, dia lahir di Migdal Eder, menara kawanan domba Pak. Nah, mari kita tracing kisah itu Pak. Apakah kisah itu didukung oleh fakta-fakta sejarah yang tidak terbantahkan atau tidak? Ternyata kita tracing sampai pada hari ini Pak. Tempat kelahiran Tuhan Yesus itu Pak, ya, masih ada dan dilestarikan di Bethlehem sampai sekarang masih ada Pak. Bahkan didirikan sebuah gereja di situ saat ini. Artinya Pak, kisah itu didukung oleh fakta sejarah. Nah, kalau boleh saya katakan Pak, kalau boleh saya bertanya, ini Bapak yang berhak menjelaskan Quran Bapak. Saya bertanya, dikisahkan bahwa di dalam Quran Nabi Isa lahir di bawah pohon kurma, ya kan Pak? Oke. Nah, kalau boleh saya tanya Pak, di manakah ya letak pohon kurma itu berada? Apakah di Malaysia atau di Indonesia atau di Afghanistan? Di Jerusalem. Apakah kisah kelahiran itu Pak didukung, divalidasi oleh fakta-fakta Pak? Silahkan. Oke, Nabi Isa ataupun Yesus dilahirkan oleh seorang wanita yang bernama
Maria. Jadi Nabi Isa ataupun okeylah saya cakap Nabi Isa lah. Nabi Isa mempunyai sifat seorang manusia. Yang manusia itu perlu tidur, perlu makan, perlu berbuat sesuatu. Jadi sifatnya seperti manusia. Okey, sekarang step dia macam ni. Bila dilahirkan, mestilah menyusu. Betul? Menyusu, merangkak, bercakap. Pak Ustadz, Ya. yang saya tanya tempatnya Pak Ustadz, di mana? Tempatnya di Jerusalem. Di mana Pak? Dituliskan Di dalam Quran Jerusalem. Bapak di mana Pak? Di Di Jerusalem. Jerusalem. Dan di mana Pak tempat itu? Ya. Okey, tertulis di Jerusalem. Di mana Pak? Di dalam Di surah berapa Jerusalem. Pak? Di dalam surah berapa Pak? Surahnya saya agak lupa, tapi seingat saya di Jerusalem. Pak Ustadz, Bapak Ustadz loh Pak Tolonglah Iya. Pak. Kalau tadi Pak RMS ini tadi Pak, ya mungkin jemaah biasa Pak. Saya bisa maklumi dia nggak tahu ayatnya. Loh Bapak Ustadz loh Pak. Masa Bapak nggak tahu ayatnya Quran Bapak tertulis di mana Pak? Tapi Bapak omongin. Kan lucu Pak Izin Pak. Salam hormat dari saya. Cuman satu hal yang kekonyolan yang luar biasa Pak. Saat Bapak bergelar sebagai seorang ustadz, tapi Bapak tidak tahu tertulis di Quran, di surah berapa dalam Quran Bapak, Bapak mampu berkata bahwa di Jerusalem. Okey, terus. Tolong. Atau saudara-saudara saya yang muslim bisa bantu Pak Ustadznya? Sebentar ya. Iya Pak, silahkan Pak. Jangan ketawa itu senyum aja, aku udah ketawa itu. Saya bukan ngetawain Pak Ustadznya ya, enggak ya teman-teman ya. Cuman saya memang orangnya pelawak teman-teman ya. Saya jangan lihat orang senyum. Kalau lihat orang senyum saya pasti udah ketawa. Gitu dia ya. Oke, saya sangat menghormati Pak Ustadz. Boleh saudara-saudara saya yang muslim, boleh bantu dong Pak Ustadznya ya. Saudara-saudaraku, kita saling belajar, kita saling mendukung. Namanya kan saudara seiman. Saya mendukung Mikana karena seiman saya. Nah, saudara-saudara muslim, bantu dong Pak Ustadznya ya. Oke, teman-teman ya. Iya, dibantu teman-teman. Kan manusiawi sih, manusiawi. Kenapa saya senyum Tok? Tadi dia mau menjelaskan Nabi Isa-nya itu dia hanya manusia, nyusu dan segala macam. Kayaknya mau diksi-diksi untuk merendahkan kan. Tapi ketika ditanya Iya. tempatnya, malah udah kabur. Makanya saya sudah bilang, belum pernah ada satu orang muslim pun yang bisa menjawab itu. Jadi jangan sembarangan menyamakan, jangan mengklaim. Jangan kepintaran kita hanya klaim tanpa fakta. Karena sebuah klaim jika tanpa fakta hanyalah sebuah jawab sendiri dalam hati ya. Kita telah menyaksikan rangkaian video yang panjang ini, dan semua yang kita dengar kiranya itu boleh menambah wawasan serta pengetahuan kita untuk menguatkan iman kita semuanya. Sebab semakin banyak kita mendengar, maka semakin timbullah iman. Seperti firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Dan mari kita ambil hikmah yang terbaik. Dan kita harus membuktikan dan melakukannya, sehingga orang-orang di luar sana semakin mengerti maksud daripada setiap firman yang mereka selama ini pertanyakan, maka dalam kehidupan kita lah menjadi faktanya, sebab hidup kita ini adalah suratan terbuka bagi orang-orang yang belum percaya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.